3, 2, 1. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Kami, bangsa Indonesia, Biarpun saya menyatakan pergi jauh, kemerdekaan Indonesia. tidak akan Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha, SH, MH, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bahasan berkenaan dengan cinta tanah air dan nasionalisme dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Langsung saja, apa itu nasionalisme? Nasionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu kata nation yang berarti bangsa. Dalam arti sempit, nasionalisme dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Dalam kitab At-Ta'rifat, Al-Jurjaini mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli, yaitu tempat seseorang dilahirkan dan tinggal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tanah air atau al-watan al-asli bukan hanya tempat di mana seseorang dilahirkan, melainkan juga tempat di mana ia tinggal. Cinta tanah air merupakan fitrah dari setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunnahnya, tatkala beliau diusir dari kota Mekkah Al-Mukarramah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengokkan pandangannya ke arah kota Mekkah berulang kali dengan pandangan yang begitu menggambarkan kesedihannya lantaran diusir oleh kaumnya. Sebelum meninggalkan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di Hazwarah seraya berkata, "Wallahi innaki la khairu ardillah." Demi Allah, sesungguhnya kamu kota Mekah adalah bumi yang paling terbaik. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan pergi darimu. Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Mekah yang merupakan tempat kelahirannya. Tentulah di kota itu banyak pengalaman dan kenangan yang pernah beliau rasakan dan alami. Ulama hadis Ibnu Abi Hatim meriwayatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Jufah, beberapa mil dari Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah merindukan Mekah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghiburnya dengan ayat berikut, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad, yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Quran Surat
Al-Qasas ayat 85. Para ahli tafsir seperti Imam Suyuti dan Profesor Dr. Muhammad Quraisy berpendapat bahwa tempat kembali yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kota Mekah. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya juga meriwayatkan demikian. Selain itu, dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan kecintaannya yang mendalam dengan Madinah, yaitu ketika beliau pulang dari bepergian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegangi dinding Madinah, kemudian memacu kendaraannya dengan cepat. Hal ini dilakukan karena kecintaannya kepada Madinah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila judranil Madinah awda'a rahilatahu wa in kana ala dabbati harrakaha min hubbiha, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kembali dari bepergian, beliau melihat dinding kota Madinah, maka lantas mempercepat cintanya. Jika di atas kendaraan lain seperti kuda, maka beliau menggerak-gerakkannya karena kecintaannya kepada Madinah. Karena sangat mencintai tanah kelahirannya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetap di Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kama hababta ilaina Makkah au asyadda, yang artinya, ya Allah, jadikanlah Madinah sebagai kota yang kami cintai sebagaimana kami mencintai Mekah atau bahkan lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kecintaan Nabi kepada Mekah dan Madinah merupakan bentuk rasa cinta tanah air. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fath al-Bari Syarhu Sahih Al-Bukhari Juz 3 secara spesifik menjelaskan bahwa hadis di atas menunjukkan keutamaan Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Lalu, mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia tercinta ini? Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, kita sebagai umat muslim bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Coba bayangkan saudara kita yang dilanda peperangan seperti di negara lain, karena mereka tidak pernah nyaman dan enak seperti kita. Asar Khalifah Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip Syekh Ismail Haqqi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan Juz 6 halaman 442 menyatakan, Laula hubbul watani la harufa baladusu fabi hubbil autani umiratil buldani. Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Maka, dengan kecintaan terhadap tanah air, setiap orang akan memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, dan damai. Dengan cinta tanah air pula, seseorang tidak menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik, dan saling bermusuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.